Jika kamu hidup menurut pikiran orang lain, kamu tidak akan pernah kaya. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin menceritakan 3 hal yang menarik dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bagi yang belum mengenal Henry Manampiring, atau yang biasa dipanggil Piring, merupakan seorang penulis dan juga blogger. Bagi teman-teman yang tertarik melihat blog pribadinya, dapat mengunjungi manampiring17.wordpress.com. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Yang pertama, apa itu filosofi teras? Filosofi teras atau filosofi Stoa adalah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Kenapa dikatakan teras? Karena Stoa sendiri artinya adalah teras. Kenapa teras? Hal ini dikarenakan para filsuf ini sering melakukan diskusi di teras atau semacam alun-alun. Stoicisme atau filsafat Stoa merupakan cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama kepercayaan, namun banyak ajaran dari filsafat ini mengandung nilai-nilai universal yang mungkin sering kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya, atau agama. Dalam filosofi Stoa, kebahagiaan merupakan hidup yang bebas dari emosi negatif. Emosi negatif itu sendiri adalah emosi yang terlahir dari persepsi kita terhadap realitas. Realitas itu sendiri adalah sesuatu yang di luar kendali dan di bawah kendali kita. Artinya, kebahagiaan akan dapat kita rasakan jika kita dapat mengontrol, merubah, atau bahkan mengabaikan persepsi kita terhadap hal-hal yang di luar kendali kita dan hal-hal yang di bawah kendali kita. Hal-hal yang di bawah kendali kita itu contohnya seperti opini, persepsi dan pertimbangan kita, dan keinginan kita, serta tujuan kita. Segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Kemudian untuk hal-hal yang di luar kendali kita, itu seperti tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat lahir seperti jenis kelamin, orang tua, saudara, etnis, suku, kebangsaan, dan sebagainya. Hal-hal yang di bawah kendali kita merupakan realitas yang terjadi dalam diri kita dan dapat kita kendalikan. Maksud dari kendalikan adalah mampu kita bentuk dan pertahankan. Sedangkan hal-hal yang di luar kendali kita merupakan hal-hal yang bersifat milik orang lain. Jadi, jika kita menganggap hal-hal yang di luar kendali kita adalah milik kita, maka kita akan siap-siap untuk merasakan kekecewaan, kesedihan, amarah, dan sebagainya. Yang kedua, star. Dalam buku Filosofi Teras, Henry Manampiring memberikan tips untuk menerapkan filosofi teras di dalam kehidupan sehari-hari dengan 4 huruf saja, yakni STAR, S-T-A-R. S, stop. Hentikan potensi emosi negatif yang muncul dalam diri Anda terhadap realitas yang Anda tidak sukai. T, think. Berpikir dari perspektif lain dan tidak memberikan respon dengan tiba-tiba. A, assess. Menilai situasi yang terjadi menggunakan nalar dan kemampuan kita berpikir. R, respon. Setelah itu barulah kita memberikan respon terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Seperti contoh jika kita dikritik oleh orang lain dalam sebuah forum atau sebuah private discussion. Respon alami kita adalah membalas kritik tersebut. Kadang hal ini juga dapat mengganggu hubungan dengan orang tersebut, sehingga terkadang hal-hal kecil bisa menjadi besar. Dengan menerapkan tips dari Henry, yakni STAR, maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, stop. Menahan respon alami kita untuk membalas kritik tersebut dengan amarah dan emosi negatif. Atur pernafasan Anda dengan menarik nafas panjang. Yang kedua, think. Ketika Anda merasa sudah lebih tenang, maka Anda dapat berpikir bahwa sebenarnya yang ia katakan hanya pendapat dari dia, dan semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat mereka.
dan hal ini merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan oleh kita. Yang ketiga, assess. Setelah kita sadar bahwa itu adalah pendapat orang lain dan tidak dapat kita kendalikan, kita dapat memberikan penilaian. Bisa jadi, pendapat yang ia katakan ada benarnya dan dapat menambah wawasan dan perspektif kita. Atau, mungkin saja dia mengkritik karena dia belum memahami secara menyeluruh gagasan atau perspektif Anda. Yang keempat, respon. Setelah Anda melakukan penilaian, maka Anda dapat merespon berdasarkan penilaian Anda. Bisa jadi Anda berterima kasih dan menerima kritik dari orang lain karena kritik tersebut menambah perspektif Anda. Atau Anda akan merasa iba atau kasihan karena orang tersebut belum memahami dengan lengkap perspektif atau gagasan Anda. Yang ketiga, cara melawan lebay. Lebay sendiri merupakan sikap atau respon yang kita keluarkan untuk masalah kecil namun seolah-olah merupakan masalah yang besar. Hal ini bisa saja terjadi, mungkin karena kita merasa bahwa orang-orang yang berbeda opini dengan kita berarti tidak menyukai kita, atau jika rencana yang kita susun tidak berjalan sesuai kehendak karena cuaca dan kita menyalahkan Tuhan yang membenci kita dan sebagainya. Dalam buku ini mengajarkan ada 3 cara untuk melawan lebay. Yang pertama, miliki perspektif bahwa tidak ada hal yang baru dalam hidup kita. Maksudnya, kita perlu sadar kejadian negatif yang terjadi di luar kendali kita merupakan hal-hal yang bisa terjadi oleh siapapun dan bukan hanya menimpa kita saja. Yang kedua, memiliki perspektif untuk melihat gambar besarnya. Maksudnya adalah, dalam mengambil suatu keputusan dalam organisasi, perlu bagi kita untuk melihat bahwa kritik merupakan bagian dari tujuan kita mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, memiliki perspektif bahwa semua akan terlupakan. Maksudnya adalah, terkadang banyak hal yang memalukan terjadi dalam hidup kita akibat dari kesalahan kita, dan mungkin kita menganggap hal ini adalah akhir dari hidup kita. Padahal, sebenarnya semua orang akan melupakan pada akhirnya. Bahkan kita pun pada akhirnya akan melupakan hal tersebut. Setiap musibah dan kesusahan adalah kesempatan untuk melatih karakter dan mengembangkan kebajikan. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen di bawah. Mau video tentang hal inspiratif apa yang akan saya bahas? Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.